Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-32, yaitu hal-hal yang mubah dalam sholat. Yaitu yang pertama, menangis. Kebolehannya disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ida tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa bukiya. Artinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat ke-58. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW menangis ketika sholat. Abu Bakar juga menangis dalam sholatnya. Diriwayatkan pula bahwa Umar sholat subuh dan membaca surat Yusuf sehingga sampai pada ayat Qala innama asku basi wa husni ilaihi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran Surat Yusuf ayat 86. Terdengar suara tangisannya. Menurut mazhab Syafi'i, jika dalam tangisannya itu ada terdengar satu atau dua huruf yang tidak difahami, maka batal sholatnya. Kedua, menoleh dengan wajah ketika diperlukan saja. Sebab jika tidak ada kebutuhan yang mendesak masuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadis Aisyah, beliau berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh dalam sholat. Lalu beliau bersabda, Huwa khtila sun yakhtalisuhus saitonu min sholatil abd. Artinya, ia merupakan sebuah curian yang dilakukan setan terhadap sholat seorang hamba. Jika memalingkan dadanya dari arah kiblat, maka batal sholatnya. Ketiga, membunuh hewan yang membahayakan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Aktalul aswadaini fi sholatil hayyata wal aqrab. Bunuhlah dua binatang hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Keempat, berjalan sedikit karena ada kebutuhan tanpa merubah posisi dari arah kiblat. Rasulullah SAW pernah melakukannya, sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan dari Aisyah dengan syarat kurang dari 3 langkah pindah atau 3 gerakan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baita wal babu alaihi muqlaqun fajitu fastaftaqtu famasa fafataha li summa raja'a ila musallahu wa wadafata annal bafil kiblat. Artinya, dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di dalam rumah, sedang pintu berada di hadapannya dalam keadaan tertutup. Maka aku atau Aisyah datang dan ingin membuka pintu. Namun Rasulullah membukakan pintu untukku, kemudian ia kembali ke tempat sholat dan disifati bahwa pintu berada di arah kiblat. Kelima, membawa anak kecil dengan digendong sambil sholat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainaba binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada wa do'aha wa idza qama khamalaha. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika sholat sedang pada waktu itu ia dalam keadaan menggendong Umamah binti Zainab putri Rasulullah SAW. Maka ketika sujud beliau meletakkannya dan menggendongnya kembali ketika berdiri.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, mengingatkan Al-Fatihah imam jika kelupaan atau salah dalam membaca. Abu Daud meriwayatkan kebolehannya, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholla sholatan faqara afiha falub bisa alaihi falammal soro faqala Ubayyi as-sholata ma'ana qala na'am qala fama mana'ak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu sholat, lalu beliau membaca dan tersamarkan bagi beliau. Maka setelah beliau selesai, beliau berkata kepada Ubay, apakah engkau sholat bersama kami? Dia menjawab, iya. Maka beliau bersabda, apa yang menahan kamu untuk mengingatkan yang tersemar tersebut? Hadis ini menurut Abu Hatim mursal, namun Sahih Ahmad menyebut beberapa jalan yang menguatkannya. Ketujuh, bertahmid bagi orang yang bersin. Rasulullah SAW pernah memperbolehkannya kepada Rifa'ah seperti diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasai, At-Tirmidzi. Telah menceritakan pada kami Qutaibah, telah menceritakan pada kami Rifa'ah bin Yahya bin Abdullah bin Rifa'ah bin Rafi As-Zaraqi dari paman ayahnya yaitu Mu'adz bin Rifa'ah. Dari ayahnya ia berkata, aku pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, lalu aku bersin dan mengucapkan Alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakafih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Artinya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik diberkahi di dalamnya serta diberkahi di atasnya, sebagaimana Rabb kami senang dan ridho. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau berpaling ke arah kami seraya bertanya, siapa yang berbicara waktu sholat? Tidak ada seorang pun dari kami yang menjawab. Beliau lalu bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, siapa yang berbicara waktu sholat? Tidak ada seorang pun dari kami yang menjawab. Beliau lalu bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, siapa yang berbicara waktu sholat? Maka aku menjawab, aku wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apa yang engkau ucapkan tadi? Aku menjawab, aku mengucapkan Alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ada 30 lebih malaikat saling berebut untuk membawa naik kalimat tersebut. Namun jika kita sholat berjamaah, sebaiknya tidak mengucapkan hamdalah dengan keras, agar tidak dijawab dengan yarhamukallah oleh orang lain, karena ucapan seperti ini membatalkan sholat. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami mengatakan, ketika aku sedang sholat bersama-sama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari suatu kaum yang bersin, lalu aku mengucapkan, yarhamukallah, semoga Allah memberimu rahmat. Maka seluruh jamaah menunjukkan pandangannya kepadaku. Aku berpikir, celakalah ibuku. Mengapa mereka? Mereka bahkan menepukkan tangan pada paha mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam. Tak kala Rasulullah SAW selesai sholat, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Atok. Aku belum pernah bertemu seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak menghardiku, tidak memukulku dan tidak memakiku. Beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak dibolehkan di dalamnya ada percakapan manusia, karena sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim.
Demikian juga diperbolehkan tasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi wanita untuk mengingatkan kesalahan imam. Manna bahu sayun fi sholatihi fal yusabbih fa innahu idza sabbahal yufita ilaihi fa innamat tasfihu linnasai. Barang siapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam sholat, hendaklah dia membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia atau imam akan memperhatikannya. Sedangkan tepukan khusus untuk wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Imam Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya, wa kanat Aisyatu ya'ummuha abduha dakwanu minal mushaf. Aisyah pernah diimami oleh budaknya Zakwan, dan ketika ia membaca langsung dari mushaf. Ibnu Nasr mengeluarkan hadis-hadis tentang masalah qiyamul lail atau sholat malam, dan Ibnu Abu Daud dalam Al-Masahif dari Az-Zuhri rahimahullah, ia berkata ketika ditanya mengenai hukum sholat sambil membaca dari mushaf, kaum muslimin terus-menerus melakukan seperti itu sejak zaman Islam dahulu. Dalam perkataan lain disebutkan, orang-orang terbaik di antara kami biasa membaca Al-Quran dari mushaf saat sholat. Imam Ahmad berkata, tidak mengapa mengimami jamaah dan melihat mushaf langsung ketika itu. Beliau ditanya, bagaimana dengan sholat wajib? Jawab beliau, aku tidak pernah untuk sholat wajib seperti itu. Yang kedelapan, menghentikan sholat karena untuk membunuh binatang yang membahayakan, atau mengembalikan hewan atau kendaraan yang kabur, atau takut kehilangan barang, atau menahan buang air besar dan kecil, atau karena panggilan salah satu orang tua jika khawatir bahaya. Bahkan wajib menghentikan sholat untuk menolong orang yang dalam bahaya atau karena akan terjadi bahaya besar pada seseorang atau kebakaran. Nah, itulah teman-teman ya materi ke-32, yaitu hal-hal yang mubah dalam sholat. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.